Halo, selamat datang di Kere Aktif Channel. Di video kali ini saya akan coba bahas tentang modem Huawei E5577, terutama kenapa kalian harus pakai modem ini, kemudian untuk settingan-settingan yang diperlukan yang sangat penting menurutku ya, kalau kalian mau dipakai untuk STB OpenWRT. Nah, jadi buat kalian yang mungkin modemnya sama, ada sedikit keluhan kayak gitu ya, atau mungkin bahkan baru pertama kali pakai modem kayak gini, kalian lagi bingung settingan-settingan yang diperlukan itu seperti apa, silahkan disimak video ini ya. Oke, kita langsung aja masuk ke videonya. Di sini ada dua STB OpenWRT. Jika kalian lagi butuh atau cari STB OpenWRT, silakan mampir di toko Kere Aktif. Di situ ada STB OpenWRT, ada VPN Premium, dan ada grup khusus untuk VPN juga ya. Jadi nanti kalau misal kalian order VPN, itu ada grupnya. Dan pokoknya ada keuntungan-keuntungan kalau kalian beli di Kere Aktif kayak gitu. Nah, kita lanjut ke pembahasannya. Jadi modem Huawei E5577 ini adalah modem yang paling murah, yang minimal harus dipakai kalau kalian mau bikin wifi di rumah, terutama yang pakai STB OpenWRT. Kenapa minimal yang harus dipakai? Ya, yang pertama, modem ini itu harganya itu paling murah sekarang ya. Maksudnya paling murah untuk keperluan frekuensi 1800. Jadi kalau teman-teman itu biasanya lihat modem di marketplace, ada yang MF90 yang harganya 150.000, bahkan ada modem yang Huawei E5372 itu yang nggak sampai 300.000. Nah, itu sebenarnya bisa, tapi kurang recommended. Dan paling recommended, paling worth it ya, itu ini Huawei E5577. Ini adalah modem minimum yang menurut saya itu perlu dibeli. Kenapa? Ini harganya itu second itu sekitar 250.000 sampai 350.000, tergantung toko dan tergantung kondisi barang dan kelengkapannya ya. Nah, di sini itu ada baterainya. Nah, jadi kalau kalian beli modem ini, kalian itu insya Allah itu nggak bakal bingung kalau suatu saat jaringan kalian itu lemot, karena modem ini itu udah support frekuensi 1800 dan 2100. Modem ini belum support frekuensi 900 ya, kalau yang versi ini, karena ini versi yang belakangnya itu 603. Tapi kalau yang E5577 yang belakangnya CS321, dia udah support frekuensi 900. Nah, tetapi kalau kita mau dipakai untuk inject kuota menggunakan STB OpenWRT, kita biasanya hanya pakai frekuensi 1800 dan 2100 saja. 900 jarang dipakai. Kenapa? Karena itu kecepatannya kurang kenceng lah kalau pakai frekuensi 900. Jadi kurang kepake. Jadi modem ini itu kalau andaikan ada 900-nya pun jarang banget dipakai kayak gitu ya. Nah, itu yang pertama ya, karena frekuensinya itu standar 1800 dan 2100. Kalau kalian beli yang MF90 atau E5372 itu belum ada 1800, hanya ada 2100 dan 2300. Nah, di sini saya cuma ngomong frekuensi yang biasa dipakai di operator Indonesia, yaitu 900, 1800 dan 2100. Saya nggak ngomongin yang frekuensi 2300 ya, karena frekuensi 2300 istilahnya nggak memasyarakat, nggak semua lokasi ada. Yang semua lokasi ada yaitu 900, 1800 dan 2100. Jadi itu alasan kenapa kalian harus beli modem ini, itu salah satunya frekuensi. Kemudian yang kedua itu harga. Harganya ini dibanding Orbitstar 2 ini lebih murah ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, dia itu modemnya praktis. Jadi buat pemula ya, buat pemula saya kasih tahu, buat pemula itu kalau kalian mau bikin wifi sendiri di rumah, ini yang diperlukan STB OpenWRT. Ini untuk routernya, router ya, inget router. Nah, ini kan sebenarnya MiFi itu mobile wifi. Jadi dia udah mancarin wifi. Tetapi di sini kan wifi-nya kita nggak akan pakai. Kita pakai wifi dari STB. Nah, kenapa modem ini dikatakan praktis ya? Karena kalau kalian yang baru mau terjun di dunia OpenWRT, kalian nggak perlu beli alat banyak, hanya sediakan kabel data yang bagus, ori ya, kabel data yang bagus, kemudian modem ini. Nah, jadi cara pemasangannya cukup kayak gini ya. Oke. Karena apa? Karena ini modem USB, modem healing. Beda kalau modem Orbitstar 2 atau modem-modem yang portnya RJ45, kalian butuh alat lagi yang namanya USB tulan. Nah, itu ada biaya tambahan lagi ya. Jadi kalau untuk pemula
kurang recommended karena terlalu banyak alat yang harus dibeli di awal kayak gitu ya. Jadi untuk pemula memang biasanya aku saranin pakai modem ini. Nah, kemudian modem ini itu walaupun kecil tapi cabai rawit ya, karena aku sempat pakai ini tahunan, hampir 2 tahun dulu. Kemudian untuk penangkapan sinyalnya juga bagus, dan di sini yang terpenting adalah ada slot antena eksternal ya. Jadi buat teman-teman yang punya antena eksternal atau berencana menambah antena eksternal supaya sinyalnya itu lebih bagus, ini udah ada slot antena eksternalnya dengan colokan TS9. Nah ya, jadi sangat bagus lah modem ini. Nah, kemudian untuk cara penggunaan modemnya, oke, kayak gini ya. Saya akan tutorialkan cara mengakses modem, cara mengakses STB OpenWRT kayak gini. Jadi untuk cara pemasangan modem ini kayak gini sebenarnya ya. Kalau misal modem ini udah dicolokin ke STB, kalian HP kalian nyambung ke STB, otomatis nanti kalian bisa remote ini, ngeremote modem ini. Tapi kalau kalian wifi-nya cuma nyambung ke ini modemnya, ya kalian nggak bisa akses STB. Jadi kalau kalian mau akses modem, kalian wajib terhubung ke wifi modemnya itu sendiri, kalau enggak ke wifi STB kayak gitu ya, yang pertama. Nah, saran dari saya, kalau kalian pakai modem ini itu lebih baiknya itu wifi-nya dia di offin ya bro ya. Jadi wifi-nya mending di offin ya. Jadi saya akan jelaskan kenapa kalian wajib matiin wifi dari modem ini ya. Nah, jadi kalau kalian nanti dipakai untuk STB OpenWRT, nanti kan kalian HP-nya itu nyambung ke wifi dari STB. Jadi wifi dia itu sebenarnya nggak dipakai, karena kan nanti koneksinya kayak gini ya. Koneksinya itu dari modem masuk ke STB lewat data kabel. Jadi wifi dari ini itu nggak dipakai ya bro ya. Jadi mending dimatiin. Selain itu, kalau dimatiin itu kan listriknya jadi kecil, jadi lebih hemat listrik. Nah, kemudian terkhususnya kalau kalian yang para pengguna modem ini yang udah di bypass, udah nggak pakai baterai, kalau wifi dimatiin itu lebih bagus, jarang ada restart. Tetapi saranku itu mending ditambah baterai ya, baik baterai orinya bawaan atau baterai yang udah dimodif pakai baterai laptop kayak di video ini. Nah itu ya. Nah, cara matiin wifi modem ini ya, kalian wajib connect ke STB atau ke modem itu sendiri. Nah, di sini saya akan coba connect ke modemnya. Nah, ini udah terhubung ya, terhubung ke modem. Nah, kemudian untuk alamat modemnya itu sendiri, kalau default itu 192.168.81. Sebenarnya info login itu ada di belakang modemnya ya, di dalam ini, di bawah baterai ini ada info halaman login. Halaman login modemnya itu sendiri. Nah, ini ya. Nah, kita masuk ke pengaturan. Nah, untuk nama pengguna adalah admin, sandinya adalah admin. Kalau masih standar. Kalau misalnya kalian lupa, kalian bisa lakukan reset ya. Di sini ada tombol reset, kalian bisa colok ini pakai pinset yang kecil ya, sampai dia itu nanti restart. Nah, itu cara ngereset modem ini ya, ada tombol resetnya. Nah, ini udah masuk ke halaman modemnya. Nah, di sini kalian bisa lock jaringan ya. Jadi ada jaringan yang bisa kalian pilih ya. Nah, oke, jadi videonya tadi saya potong ya, maaf ya karena ada kesalahan teknis. Nah, jadi cara mematikan wifi-nya, kalian masuk ke menu WLAN, dan di menu WLAN kalian masuk ke pengaturan dasar WLAN. Nah, kemudian di sini kalian untuk modul WLAN kalian nonaktifkan kayak gini ya. Nah, kalau udah scroll ke bawah, nah kemudian diterapkan. Nah, dengan cara ini wifi-nya dia nanti akan mati ya. Jadi wifi ini mati, tetapi internetnya tetap jalan lewat kabel ya. Jadi kan kita nggak akan pakai wifi-nya dia, hanya pakai koneksi internetnya lewat kabel masuk ke STB kayak gitu. Nanti kalau kalian mau akses modem ini, kalian wajib terhubung ke wifi STB.
Nah, kalau udah terhubung ke WiFi STB, kalian akses lagi halaman 192.168.1, ya otomatis bisa terhubung kayak gitu ya. Nah, itu cara matiin WiFi-nya. Kemudian untuk cara ganti APN di sini juga ada ya. Jadi di menu dial up, nah, manajemen profil. Nah, dial up manajemen profil, kalian bisa bikin profil baru di sini. Nah, silakan kalian bisa bikin APN yang kalian butuhkan kalau memang butuh ya di sini ya. Nah, oke, itu untuk cara ganti APN. Kemudian untuk cara ganti frekuensi, sebenarnya lewat aplikasi Huawei Manager bisa, lewat ini juga bisa ya. Jadi kalau di sini itu tampilannya kayak gini ya. Nah, kalau kalian mau ganti ke frekuensi 2100, kalian hilangkan centangnya, kemudian centang yang ini, kemudian diterapkan. Itu caranya ganti. Nah, nih, oke. Nah, otomatis tuh ya, langsung dia itu bakal restart. Nah, kalau memang ada jaringan langsung dapat sinyal. Kalau memang nggak ada frekuensi 2100, dia bakal no service. Nah, ini udah nyala. Nah, itu cara ganti frekuensi. Nah, sekarang kalau cara ganti frekuensi lewat Huawei Manager, kalian download aplikasi Huawei Manager di deskripsi. Nah, pastikan wifi-nya itu terhubung dengan wifi yang satu segmen dengan modem ini. Nah, di sini kan saya pakai wifi dari modemnya ya, kayak tadi lah pokoknya. Mau pakai wifi STB bisa, langsung pakai wifi-nya modemnya juga bisa, pilih salah satu. Nah, kemudian kalian masuk ke Huawei Manager. Nah, di Huawei Manager kalian masuk ke gambar ini dulu, router ya. Pastikan IP-nya adalah IP modem. IP modem itu yang tadi ya, 192.168.81. Save. Kemudian kalian masuk ke gambar orang. Nah, di sini untuk halaman login admin dan passwordnya itu admin ya. Kan tadi kita masuknya itu admin dan admin. Kalau belum dirubah ya, klik save. Oke, kita coba akan log frekuensinya. Nah, di sini frekuensi yang lagi berjalan itu 2100. Dan untuk operatornya Telkomsel ya, untuk towernya 179. Nah, kita akan coba ganti frekuensi ke 1800. Cara lognya kayak gini ya bro ya, kalian klik 4G 1800 kemudian apply. Nah, di sini nanti ada notif sukses. Nah, sukses. Kalau belum sukses kalian coba apply lagi. Nah, kalau udah, nanti dia itu akan refresh. Nah, kalau udah muncul 1800, ini tandanya sekarang modemnya lagi berjalan di frekuensi 1800 ya. Dan diperhatikan di sini sinyalnya kosong karena memang di sini sinyal itu sangat susah ya bro ya. Nah, tapi sebenarnya ini udah jalan work ya. Nah, jadi kalau misal kalian itu lock di frekuensi 1800 ini nggak ada sinyal sama sekali atau blank, kalau kalian lock di 2100 juga sama blank, itu tandanya lokasi kalian itu memang nggak ada sinyal atau nggak ada frekuensi tersebut ya. Nah, jadi saya ulangin lagi. Nah, kalau kayak gini no service, ini tandanya belum dapat sinyal. Nah, saya akan ulangin lagi. Kalau modem ini itu belum support frekuensi 900 ya. Jadi kalau kalian itu lock di angka 900 kayak gini ya. Nah, bentar. Ini nggak bakal dapat sinyal atau no service ya. Kenapa? Karena memang nggak ada frekuensi 900. Dia bakal nyari terus kayak gini. Nah, dia akan balik ke 2100 atau bahkan 1800. Jadi nggak bisa ya. Jadi kalian wajib lock di 1800, kalau nggak di 2100. Jadi silahkan kalian lock di 1800, kemudian lakukan speed test. Speednya itu kira-kira dapat berapa. Nah, kalau misal udah, kalian catat, kalian ganti ke 2100, kemudian kalian lakukan speed test juga, kira-kira speednya dapat berapa, kalian catat. Nah, nanti kalian bisa bandingin frekuensi 1800 dan 2100 itu yang paling kenceng yang mana. Nah, kalian bisa lock di situ ya. Jadi kayak gitu cara mengoptimalkan modem single CA kayak gitu ya. Nah,
Ini adalah log frekuensi lewat aplikasi Huawei Manager. Sepertinya lebih mudah ini daripada kita pakai web UI yang kayak tadi ya, karena kita harus mengakses lewat web. Jadi mending pakai aplikasi Huawei Manager kayak gitu ya. Nah, jadi mungkin udah cukup sekian untuk pembahasan modem ini. Jadi kurang lebihnya permasalahan yang biasa dihadapin oleh modem ini itu kadang diakses web UI atau Huawei Manager itu blank. Jadi kalau blank seperti itu, kalian wajib restart modemnya. Cara restartnya ya cabut baterainya aja kayak gini ya. Kalian lakukan hidupkan lagi kayak gitu. Biasanya seperti itu. Nah, selain itu modem ini sih aman ya. Modem yang paling minimal yang harus dipakai untuk bermain OpenWRT kayak gitu. Nah, apabila dari penjelasanku mungkin ada yang belum dibahas dari permasalahan teman-teman, nanti teman-teman bisa tinggalkan komentar di bawah. Insya Allah kalau nanti ada kesempatan saya akan coba bahas di video selanjutnya kayak gitu ya. Nah, jadi untuk panduan penggunaan modem Huawei E5577 udah selesai sampai di sini. Sekian video kali ini. Kalau banyak kesalahan saya mohon maaf, dan sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.